Halo guys, balik lagi di video Elite Motor. Hari ini kita ngebahas ini nih, Mazda CX-3 tahun 2023. Karena dari kemarin kita udah ngebahas mobil-mobil yang terlalu istimewa. Sekarang kita bahas mobil yang cocok banget untuk dipakai aktivitas sehari-hari. Nah, karena mobil ini masih menggunakan filosofi desain yang namanya Kodo Design, makanya dia itu masih mirip sama kayak Mazda-Mazda yang lain. Grill gede, chrome, logonya gede juga, lampunya, even sampai ke lampunya itu modelnya masih sama, sipit-sipit LED. Nih, fog lampnya juga kecil-kecil, pokoknya nih mobil itu masih sama kayak Mazda-Mazda yang lain. Yang ngebedain itu cuman dimensinya. Ini bisa kita bilang CX-5 dikecilin. Kenapa gue bilang mobil ini cocok banget untuk sehari-hari? Karena cc-nya itu cuman 1500 dan mesinnya itu Skyactiv G. Jadinya pembawaannya itu halus, sumpah ini mobil smooth banget, enak banget, tarikan bawahnya dapet dan irit, cocok banget tuh buat sehari-hari. Terus mesinnya juga nggak berisik. Nah, itu poin penting, mesinnya juga nggak berisik. Untuk yang penasaran, mobil ini punya horsepower di 109 horsepower dan untuk torsinya dia 144 Nm. Masih kecil, 100-an, cuman karena mobilnya kecil jadi itu nambah nilai keasikan lah dalam mengendarai mobil ini. Oh ya, sama yang untuk penasaran, mobil ini pakai 6-speed automatic gearbox. Nah, mobil ini itu front wheel drive atau penggerak depan, velgnya ring 18 dan ukuran bannya 215/50. Ring 18 itu ukuran yang gede untuk di mobil yang sekecil ini kalau menurut gua. Oke guys, untuk bagian belakang mobil ini masih sama kayak yang depan, masih mirip sama abang-abangnya tuh, CX-5, CX-9. Cuman ini tuh cuman dikecilin aja, dibikin lebih compact lah. Jadinya ya ini CX-3. Sampai ke lampu-lampunya desainnya itu juga masih mirip, masih sama juga kan desain filosofinya kayak yang tadi udah gue bilang. Dan ini simple banget, lampu dual exit exhaust atau dua knalpotnya dan ada reflective lightnya di bagian bawah. Di bagian belakangnya juga ada kamera nih di bawah, di dekat pintu bagasi, dan ada 4 sensor untuk parkir. Sekarang kita buka bagasinya. Nah, bagasinya itu nggak ada power back door karena pintunya juga udah ringan juga. Kamu dapat divider nih, pemisah ya kan, yang bisa kamu lepas. Siapa tahu kamu mau nyimpen barang-barang yang tinggi gitu. Dan bagasinya itu simple banget nih. Untuk kapasitas bagasinya mobil ini tuh di 350 liter. Kalau misalkan jok bagian belakangnya lu lipat itu bisa 4 kali lipat sekitar 1200-an. Untuk posisi ban serep dia ada di bawah sini nih. Masih kayak mobil-mobil pada umumnya karena emang ini mobil pada umumnya. Oke guys, jadi itu aja yang bisa kita omongin di bagian luarnya. Sekarang waktunya kita ngomongin bagian interior, karena untuk mobil sehari-hari bagian interior itu adalah hal yang penting. Oke guys, jadi sekarang gue udah ada di dalam Mazda CX-3 dan interiornya itu basic banget. Maksudnya gue itu basic, tidak ada hal yang mencolok di mobil ini, cuman banyak banget fitur-fiturnya. Tapi sebelum kita ngomongin itu, kita ngomongin dari joknya dulu. Joknya itu gue nggak tahu kenapa ya, mungkin emang didesain seperti itu, cuman pas kita dudukin dan pas mobil ini lewat bumpy road atau polisi tidur, ini tuh kerasa kayak empuk banget, lebih empuk dibanding mobil-mobil lain. Enak banget nih, itu joknya, bahannya itu ya kulit-kulit biasa dan ada bagian kain-kainnya ini nih. Dashboardnya juga warnanya hitam aja, ada bagian soft touch-nya di tengah-tengah sini nih. Nah, untuk bagian layarnya, dapat layar 8 inci yang bisa dikontrol pakai dial di tengah sini, atau bisa juga touchscreen tuh, bisa di touchscreen. Nah, tapi touchscreen-nya ini nggak bakal bisa dipakai kalau misalkan mobil ini lagi jalan. Itu adalah salah satu safety feature dari Mazda-nya. Dapat 3 dial di tengah sini nih untuk climate control atau AC, yang pas kita puterin itu rasanya kayak satisfying banget. Gue nggak ngerti kenapa, tapi kayak enak banget pas diputernya. Di tengah sini kamu dapat wireless charger, cocok banget buat sehari-hari kan. Jadi lu lagi macet-macetan, lowbat, HP udah connect Bluetooth, tinggal taruh aja di wireless charger. Oh ya, ini nih tadi gue kelewatan di bagian layar itu dia udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay.
Terus kalau misalkan HP kalian lagi males dikonekin ke Bluetooth, dia itu juga ada micro SD ya, buat colokan memory card ke sini, dan ada 2 colokan USB dan ada aux juga. Power outlet juga ada buat nambahin colokan-colokan si USB-nya. Shifter bentuknya biasa aja, ada manual mode-nya juga, dan ada sport mode-nya. Mungkin kalau kalian lagi buru-buru atau lagi kebanyakan bensin, nah ini nih bisa nih. Electric parking brake, ada auto hold-nya juga. Udah mobil tahun 2023, udah umum electric parking brake. Dan ini nih buat yang penasaran, dial kecil ini untuk volume si mobilnya. Dapat storage yang gede banget di sini, ada cup holdernya juga. Ini ada tempat nyimpen apa aja lah. Mungkin kamu mau nyimpen uang receh di situ bisa, karena di sininya udah buat wireless charger. Di bagian speedometer ya, ini tuh masih analog tapi dia kayak ada MID-nya di bagian kiri sama kanannya kecil-kecil. Dia itu ngasih tahu bensin, range si bensinnya, dan ngasih juga posisi si gearnya, kamu lagi ada di gear yang mana. Setirnya itu masih sama kayak abang-abang ya, semuanya sama persis sampai ke tombol-tombolnya itu juga sama persis. Desainnya masih sama kayak CX-5 dan kayak CX-9. Ada pedal shifternya juga. Dan ini nih, batang-batang untuk sen dan wiper ini gue nggak tahu kenapa, cuman kayak gede banget kalau dibanding sama mobil-mobil yang lain. Di mobil ini juga ada ini nih, kaca kecil. Ini tuh untuk heads up display. Tuh, 300 jutaan dapat heads up display di mobil harian pula, kapan lagi? Heads up displaynya itu cuman nunjukin kecepatan si mobilnya aja, dia nggak nunjukin kayak navigasi atau lain-lain, itu dia nggak. Jadi cuman angka dan kmh itu aja. Di bagian pintu mobil itu ada part yang mencolok, yaitu di dekat tombol-tombol ini nih. Dia itu tiba-tiba karbon. Nih ya, jadi tiba-tiba karbon, nggak ada karbon di bagian lain kecuali di bagian handle-handle pintu nih, deket tombol, di semua 4 pintunya. Awalnya gue kira ini kayak dipasangin sama orangnya, ternyata nggak. Ternyata ini setelah gue nonton video-video lain, emang karbon di setiap CX-3. Hai guys, untuk bagian belakang Mazda CX-3 ini tuh simple, beneran nggak ada apa-apa ya. Kalian cuma duduk, nah duduknya itu juga masih sama kayak yang depan tadi gue bilang, masih empuk, masih enak. Penumpang itu walaupun mobilnya kecil nih ya, bisa kita bilang kecil karena space di kaki gue sejengkal, dan untuk space kepala nih sejengkal kurang, jadi bisa dibilang kecil karena emang mobilnya kan dari luar juga kecil ya, tapi tetap enak, dapat jok yang empuk. Speaker di mobil ini walaupun bukan Bose audio, tapi dia tetap enak suaranya. Dan penumpang cuman bisa duduk aja. Udah ada ISOFIX di jok belakangnya kalau kamu punya bayi itu, jadi no worry lagi ribet-ribet. Dan ada 2 cup holder nih untuk penumpang di sebelah kiri dan penumpang sebelah kanan. Kayak sama gue pengen nunjukin ini nih, pintu di mobil Mazda. Nih, yang pengen gue tunjukin dari pintu Mazda CX-3 bagian belakangnya, pintu belakang adalah ini nih. Kalau misalkan dia lagi kondisi ketutup, dia itu kelihatan ukurannya standar lah kayak pintu-pintu mobil lain. Nah, ketika dibuka, kita buka nih. Set. Pintunya jadi kelihatan lebih kecil. Gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin ilusi doang atau apa, cuman pintunya itu kelihatan kecil pas dia lagi kebuka. Emang mobilnya kecil, cuman pintunya itu gue kira tuh nggak bakal sekecil ini. Makanya kenapa mobil ini cocok banget buat kalian yang lebih sering nyetir sendiri, duduk di depan, mahasiswa buat ke kampus, ke rumah atau ke kosan cewek lu. Pokoknya ini mobil cocok banget. Kalau misalnya lu lebih sering duduk di belakang, bukan ini jawabannya. Tapi ini mobil enak banget, bagasinya gede. Berapa tadi? 1.200 ya kan, udah gue bilang. 350 kalau misalkan jok belakangnya ditutup. Itu untuk barang sehari-hari udah oke banget. Wireless charger, Apple CarPlay, Android Auto itu udah. Pokoknya ini mobil cocok banget buat setup sehari-hari kalian. Oke guys, kita tadi udah ngomongin semuanya. Interior, eksterior, seperti biasa deh. Pokoknya semuanya. Dan udah terlalu panas nih, jadi kita ke bagian penutupan aja. Kita ngomongin dari harga si mobilnya dulu. Harga mobil ini murah aja teman-teman, di 300 jutaan aja kamu udah bisa bawa pulang.
Kalau misalkan kamu mau lihat langsung mobil ini, bisa datengin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro. Atau kalau misalkan lu di luar kota atau mager berangkat ke showroom, kamu bisa datengin Instagram kita yang ada di bawah sini. Oke, jadi sampai sini aja. Thanks for watching. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke semua orang di hidup kalian. Oke, dah sekali lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.